Idul Fitri, Salman Khan kembali dengan satu film jitunya Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Ya mungkin karena bukan film yang paling ditunggu banget dari penggemarnya, film ini kurang dinikmati di hari Lebaran. Terbukti hari pertamanya hanya mengumpulkan 13 crore lebih, angka terendah hari pembukaan Salman Khan di Idul Fitri. Bahkan film Salman yang bisa dikatakan gagal seperti Bharat, Race 3 atau Tube Like, hari pertamanya masih lebih tinggi daripada film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Kisi Ka Bhai bercerita tentang seorang kakak tertua dari 4 bersaudara yang tidak ingin menikah, karena ia tidak ingin dipisahkan dari saudaranya setelah menikah. Namun setelah wanita cantik Pooja Hegde tinggal di rumah Salman Khan, cerita menjadi berubah lain, ada benih-benih cinta yang terjadi. Tapi tidak segampang itu alur ceritanya guys, bukan film Salman kalau tidak ada aksinya kan? Nah, Pooja Hegde ternyata membawa masalah besar, dia dikejar-kejar oleh penjahat karena punya masalah yang misterius. Entahlah, memang terdengar seperti satu naskah yang ringan ya. Terlepas dari alur utama film di atas tadi, pasti kalian sudah bisa tebak dong sisanya seperti apa. Ya, aksi seperti kebanyakan genre film Salman Khan yang dulu-dulu. Hari pertama Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan dibuka dengan pendapatan sebesar 13,5 crore. Ada lonjakan kenaikan pendapatan di hari kedua dan ketiganya. Film berhasil naik sebesar 90% di 2 hari berikutnya dengan angka pendapatan masing-masing 25 dan 26 crore. Namun film ini harus merosot di hari keempatnya sebesar 10 crore, turun sebesar 60% lebih dari hari sebelumnya. Bisa disimpulkan ini bukanlah satu film yang spesial, tontonlah karena Anda penggemar Salman. Kalau Anda menggemari aktor lainnya, masih banyak pilihan-pilihan film lain yang bisa kalian tonton daripada film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. BTW guys, meski mengalami kendala untuk laris di bioskop, Kisi Ka Bhai sudah melewati angka 100 crore lebih loh. Dari India saja itu sebesar 76 crore lebih, sisanya dari luar negeri yang mencukupkan pendapatan hari keempatnya sebesar 126 crore. Biaya film ini sendiri adalah sebesar 100 crore secara keseluruhan. Ini mah sudah kembali modal ya guys. Tidak begitu buruk kalau setidaknya bisa bertahan per hari rata-rata sebesar 10 crore selama 2 minggu. Kisi Ka Bhai ada kemungkinan menjadi film hit, meskipun cukup melambat ya. Apa yang menarik dalam film ini adalah semua pemeran filmnya mendapatkan peran yang cukup besar. Jadi tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan Salman. Misalnya dengan kehadiran aktor Telugu Venky, sulit dibedakan apakah sebenarnya ini film Salman atau film punya Venky. Film ini juga dibantu oleh Raffi Basrur, orang sama yang membuat musik latar belakang film KGF. BTW, apa yang mulai berubah dari aksi Salman Khan di film ini? Sutradara membuat segala macam aksinya masuk logika dan normal. Kemudian dari segi musik dan lagu, tim film menggabungkan nuansa 90-an juga nuansa masa kini. Jadi musiknya bisa dinikmati oleh penonton generasi lama juga generasi baru. Apakah narasi filmnya bagus? Ya, terkesan sederhana menurut kritikus. Bagian pertamanya membosankan. Setelah bagian keduanya barulah dimulai hal-hal paling seru dalam film ini. Salman masih sama membuat orang berteriak karena memompa ototnya. Kemudian menyelamatkan wanitanya dengan hal-hal konyol dan menggemaskan. Ya, seperti biasa bagaimana seorang Baijan membuat orang terpana guys. Apa yang buruk dari film ini sangatlah banyak guys. Kita mulai dari asal muasal film ini. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan bukanlah satu naskah original. Di remake dari film Viram yang diperankan oleh Ajit Kumar di Selatan, meskipun ceritanya agak banyak dibelokkan, tapi tidak ada satu unsur jelas yang bisa dititik beratkan. Kedua, meskipun banyak pemeran yang mendapatkan peran besar, tapi sebenarnya itu tidak penting dan bisa diabaikan dalam film, seperti peran Bhumika Chawla dan 2 wanita lainnya. Ketiga, paruh pertama film banyak yang tidak tereksekusi dengan baik. Ada adegan-adegan komedi yang ingin ditonjolkan tapi nyatanya canggung untuk membuat kita tertawa. Itulah mengapa dikatakan paruh pertama film ini cukup buruk. Keempat, karena naskah yang harus memberikan aktor lain peran besar, keterkaitan antara satu adegan dengan adegan lain jadi kurang terjalin, bahkan Salman Khan tidak terlalu menonjol dalam film ini. Ini yang salah sih guys, pasalnya Salman Khan adalah nilai plusnya dalam film ini kan. Dengan kurangnya adegan menonjol Salman Khan, penonton jadi biasa-biasa saja dan kurang bersemangat untuk bersiul. Mungkin 20 menit cameo di Pathaan lebih heboh kali ya.
Apakah film ini akan menjadi film gagal atau film sukses? Untuk saat ini guys, Kisika Bai sudah memegang status di atas rata-rata. Jadi hanya butuh sedikit lompatan saja untuk menuju ke film hit. Naskahnya mungkin berantakan, tapi ini masih bisa dinikmati dari kebanyakan film Akshay Kumar rilis kemarin. Yang paling mengecewakan dari film ini adalah peran antagonis Jagapati Babu diharapkan punya aksi balas dendam yang kuat. Tapi jadinya hanya seperti kerupuk melempem yang bisa disia-siakan. Seperti penjahat era-era 80-an. Kembali nilai untung atau ruginya, inilah kelebihan dari Salman Khan dibanding dari aktor lainnya. Sekelas 100 crore saja yang sudah dikumpulkan, itu disebut sebagai ukuran kegagalan Salman. Wah, bagaimana dengan aktor lain yang hanya belasan hingga puluhan crore ya? Tapi insya Allah Tiger 3 akan kembali menggubrak bioskop dengan hebatnya. Dan inilah laporan koleksi film-film India terakhir yang tayang mulai Maret kemarin. Pertama, 7 Ti Memakar diputuskan sebagai film hit dengan menembus angka 174,5 crore di box office India dari biaya sebesar 70 crore. Naskah orisinil dan kekuatan pemainnya bekerja dengan sangat baik. Mercedes Chatterjee versus Norway dengan koleksi India sebesar 22,42 crore belum diberi putusan sampai detik ini. Ada kemungkinan film ini flop atau di bawah rata-rata jika kita mengacu kepada pendapatan dan biayanya. Swigato dengan koleksi India sebesar 1,84 crore, film ini sudah dipastikan sebagai bencana box office atau disaster. Kemudian ada Bola Ajay Devgan, sejauh ini koleksi Indianya hanya mampu bertahan di 90 crore saja. Dilihat dari biaya yang sebesar 100 crore, Bola diputuskan dengan hanya rata-rata. Beberapa film lainnya tidak dimasukkan rilis Maret ini ya guys, karena tahu sendirilah itu kurang lebih semuanya bencana di box office.